pembahasan fikih nikah berikutnya. Setelah kemarin kita berbicara tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang terkait tentang nikah, sekarang kita lanjutkan ke proses menuju pernikahan. Di proses untuk menuju ke pernikahan diawali dengan pemilihan calon suami atau istri. Proses pernikahan di dalam Islam diawali dengan pemilihan pasangan. Oleh karena itu perlu juga dikaji hal-hal terkait tentang pemilihan calon suami ataupun calon istri, dan juga terkait tentang khitbah atau pinangan hingga menjelang pelaksanaan pernikahan. Yang pertama, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga pada dasarnya ditentukan oleh keserasian antara suami dan istri. Untuk memperoleh keserasian tersebut, Islam mengajarkan bahwa pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak hanya sekedar suka sama suka, melainkan harus sekufu dari segi agama, dari segi moralitas, dari segi pendidikan, dan bahkan juga dari segi sosial. Tentang hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk dalam sabdanya, tunkahul mar'atu li arba, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidhatil dini taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama yaitu karena hartanya atau kekayaannya. Yang kedua karena nasabnya atau karena keturunan dan juga pangkat status sosialnya. Yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat yaitu karena kekuatan agamanya. Maka di bagian akhir Rasulullah mengatakan, pilihlah perempuan yang kuat agamanya, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya jangan kamu mengawini perempuan semata-mata hanya karena kecantikannya, sebab kecantikan itu mungkin akan menjerumuskan kamu kepada kerendahan budi. Jangan pula kamu menikahinya hanya semata-mata karena kekayaannya, sebab kekayaan itu mungkin akan menariknya kepada perbuatan yang tidak pantas. Tetapi nikahilah perempuan itu atas dasar pertimbangan kekuatan agamanya. Sungguh budak perempuan yang beragama meskipun terpotong telinganya dan berkulit hitam lebih utama untuk dinikahi. Nah, inilah pesan dari Rasulullah terkait tentang ciri atau calon istri yang layak untuk dijadikan pertimbangan. Secara eksplisit Nabi SAW menyatakan bahwa pertimbangan utama dalam memilih pasangan baik calon istri maupun calon suami adalah pertimbangan agama. Pernikahan dengan orang yang seagama akan dapat melancarkan perjalanan kehidupan berkeluarga karena pandangan hidupnya seirama. Kafa'ah dalam aspek agama bagi calon suami atau istri yang dimaksud adalah sama-sama memiliki kesepahaman dalam keagamaan, yaitu dalam hal keislaman. Jadi tidak berbeda agama. Aspek-aspek yang bersifat material semacam kecantikan atau ketampanan, harta kekayaan, jabatan, dan sebagainya dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Karena semua itu merupakan sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Dengan penekanan agama, maka aspek-aspek lainnya akan terwarnai.
Pernikahan bukan semata-mata kesenangan duniawi, melainkan juga sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir maupun batin. Lebih dari itu, saudara, pernikahan itu adalah untuk menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak dan keturunan. Adanya perbedaan agama di antara anggota keluarga sering menimbulkan kegoncangan, bahkan dapat pula berakibat buruk terhadap anak-anaknya. Tidak sedikit anak yang menjadi korban akibat perbedaan agama orang tuanya. Keyakinan mereka menjadi terombang-ambing. Bahkan mereka menjadi tidak acuh terhadap agama dan pada akhirnya sulit untuk mengembangkan, memupuk dan membina ikatan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Oleh karena itu, seorang muslim dan seharusnya menghindari pilihan jodoh yang berbeda agama. Orang muslim baik laki-laki maupun perempuan dilarang menikah dengan orang yang non-muslim. Coba kita simak yang ayat kemarin yang sudah saya sampaikan di awal tentang syarat mempelai, yaitu harus muslim baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini jelas ya menyebutkan bahwasanya Allah melarang wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wali amatun mu'minatun khairum min musyrikah walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrik walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Ya Allah melarang, janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Nah, mereka itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Di ayat yang lain, ya lebih tegas, ya Allah menyebutkan di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna wallahu a'lamu biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum antankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna wala tumsiku bi'isomil kawafiri wal was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat tersebut memberikan tuntunan kepada Nabi SAW agar tidak mengembalikan para perempuan yang berhijrah kepada suaminya yang masih kafir setelah Rasul menguji kebenaran dan kekuatan iman para muhajiroh. Hal ini karena perempuan berhijrah itu tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir dan juga sebaliknya. Jadi ayat ini jelas ya menyebutkan bahwasanya orang-orang muslim, muslimah itu tidak boleh menikah dengan orang-orang kafir dan bahkan Allah menyatakan tidak halal bagi mereka. Inilah hukum menikahi orang yang non-muslim. Maka agama menjadi pertimbangan yang utama. Pertimbangan yang berikutnya, yang kedua dalam pemilihan jodoh, yaitu persetujuan dan kerelaan kedua pihak
baik laki-laki maupun perempuan merupakan satu keharusan. Mengapa? Karena dalam hidup berkeluarga yang demokratis tidak dibenarkan adanya paksaan dalam pernikahan. Nabi SAW pernah menerima pengaduan seorang janda yang dipaksa nikah oleh ayahnya, lalu beliau memerintahkan untuk membatalkan pernikahannya. Seperti yang tergambar dalam riwayat di bawah ini dari Khonsa binti Hizum al-Anjariyah yang meriwayatkan bahwa ayahnya menikahkan dirinya sedangkan dia seorang janda dan dia tidak menyukai hal itu. Ya, lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan mengadu kepada beliau. Maka beliau, Nabi SAW, memerintahkan untuk membatalkan pernikahannya. Jadi kerelaan, ya, tidak terpaksa atau tidak dipaksa. Kemudian Nabi SAW juga pernah menerima pengaduan seorang gadis yang dipaksa menikah oleh ayahnya untuk mengangkat martabat keluarganya. Nah, si gadis itu kemudian datang kepada Nabi SAW mengadukan persoalannya itu, kemudian Nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis tersebut. Akan tetapi ternyata akhirnya gadis itu ya menerima pilihan orang tuanya itu. Hanya saja ya dia mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kepadanya itu untuk memberitahukan kepada kaumnya, yaitu kaum wanita, kaum perempuan, bahwa ya, orang tua dalam hal ini ayah itu tidak mempunyai hak untuk memaksakan kehendaknya agar anaknya itu menuruti keinginan orang tuanya. Hanya saja gadis ini menerima seperti yang diriwayatkan atau diceritakan dalam riwayat di bawah ini. Anak Buraidah meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, seorang gadis datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, ayahku telah mengawinkanku dengan anak laki-laki saudaranya untuk mengangkat martabatnya. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan urusan itu kepada gadis tersebut. Maka gadis itu pun berkata, aku telah membolehkan apa yang ayahku perbuat terhadapku. Artinya gadis ini menerima apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Akan tapi aku bermaksud dengan mengadu kepada Rasulullah ini agar para perempuan tahu bahwasanya ya orang tua ayah itu tidak mempunyai urusan apa-apa dalam hal memilih pasangan atau memilih jodoh. Nah, membaca hadis di atas jelaslah bahwa kerelaan kedua belah pihak, baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, merupakan hal yang sangat penting. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Mengenai persetujuan, para pihak ini juga meliputi izin wali. Nah, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Seperti yang disebut dalam pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, hal penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan jodoh adalah mempertimbangkan usia pernikahan. Karena pernikahan menuntut tanggung jawab yang berat untuk melakukan tugas-tugas keluarga, baik sebagai suami, sebagai istri, ataupun sebagai orang tua. Al-Quran mengisyaratkan pentingnya kematangan usia pernikahan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6, yaitu wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfa wa bidaro ayyak baru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum wa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Yang artinya, dan ujilah anak yatim itu
sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai dalam memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Nah, di dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Yang beberapa waktu kemarin telah direvisi untuk perempuan juga harus menjadi 19 tahun. Sehingga sekarang untuk usia minimal calon mempelai baik pria maupun wanita adalah sama-sama 19 tahun. Di dalam pasal 6 ayat 2 dijelaskan juga bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika perempuan menikah pada usia 16 tahun pada undang-undang ini masih terhitung perkawinan usia anak. Nah, sebagian masyarakat Islam memang ada yang melaksanakan pernikahan bagi anaknya itu pada usia kanak-kanak atau pernikahan dini istilahnya. Bahkan fenomena ini mengacu pada pernikahan dini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga mereka mengatakan pernikahan dini itu malah sunnahnya Nabi. Sehingga ada buku yang cukup menggelitik yaitu buku judulnya Aisyah Jajan Nikah Dini, mengintip asyiknya pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW. Nah, ini yang terkadang salah dipahami ya. Jadi mereka mengacu pada hadis yang menceritakan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Memang disebutkan begini, hadis dari Aisyah, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwazanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Aisyah menceritakan bahwa beliau Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi SAW atau Nabi SAW itu menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Hadis ini pun juga diperkuat dengan hadis yang lain. Aisyah juga menceritakan bahwasanya wanakaha Aisyah wa ya bintu sitti sinin summa bana biha wa ya bintu tis'i sinin. Nabi menikahi Aisyah dan dia adalah seorang gadis berusia 6 tahun. Kemudian dia membina rumah tangganya pada saat usia 9 tahun. Hadis lain pun juga menyebutkan begitu ya. Nabi SAW menikahiku saat itu aku berusia 6 tahun dan beliau membina rumah tangga denganku saat aku berusia 9 tahun. Nah, inilah yang dijadikan sebagai pedoman orang-orang yang kemudian mengatakan pernikahan dini itu adalah sunnah Nabi. Apakah demikian? Nah, ini yang harus dipahamkan. Bagaimana kita memahami hadis ini pada masa sekarang. Memang riwayat di atas telah dengan jelas menyebutkan bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha saat itu masih berusia kanak-kanak. Akan tapi ya, hal itu harus dipahami konteksnya seperti apa, sehingga tidak serta-merta kemudian dijadikan sebagai landasan bahwa pernikahan dini itu adalah sunnahnya Nabi SAW. Oleh karena itulah riwayat-riwayat tersebut semestinya dipahami dengan benar menurut berbagai sudut pandang tinjauan. Nah, mari kita lihat
konteks dari pernikahan Aisyah dengan Rasulullah dan juga bagaimana dasar-dasar riwayat yang tersebut di atas. Yang pertama, hadis yang membicarakan tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah perlu dibaca secara kritis. Riwayat tentang usia Aisyah radhiyallahu anha ketika melakukan pernikahan tersebut hanya berasal dari Hisham bin Urwah, sehingga hanya Hisham sendirilah yang menceritakan umur Aisyah saat dinikahi Nabi SAW, tidak oleh Abu Hurairah ataupun sahabat Anas bin Malik, apalagi Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Hisham pun baru meriwayatkan hadis tersebut pada saat di Irak ketika usianya memasuki usia 71 tahun. Sehingga Yakub bin Syaibah mengatakan tentang Hisham, apa yang dituturkan Hisham sangat terpercaya kecuali yang diceritakannya saat ia menetap di Irak, karena usianya sudah lanjut, usianya sudah sangat tua, 70 tahun lebih ya. Nah, Yakub bin Syaibah menambahkan bahwa Malik bin Anas menolak penuturan Hisham yang dilaporkan ke penduduk Irak. Menurut para ahli bahwa tatkala usia Hisham sudah lanjut, ingatannya mulai menurun, bahkan sangat menurun. Dengan demikian, riwayat yang menyebutkan usia pernikahan Aisyah radhiyallahu anha yang bersumber dari Hisham bin Urwah patut dikritisi pula. Kemudian yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha dipersunting oleh Nabi SAW berdasarkan perintah Allah yang hadir melalui mimpi Nabi. Dan kemudian Nabi mengisahkan mimpinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, diperlihatkan kepadaku tentang dirimu dalam mimpiku sebanyak 2 kali. Aku melihatmu pada selai sutra dan ia malaikat berkata kepadaku, inilah istrimu, maka lihatlah. Ternyata perempuan itu adalah dirimu. Lalu aku mengatakan, jika ini memang dari Allah, maka dia pasti akan menjadikan hal itu terjadi. Dalam kaitan ini juga perlu dicatat bahwa Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi SAW yang dipersunting di waktu gadis dan muda. Ini penting untuk disampaikan karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW selalu disertai dengan tujuan-tujuan mulia yang menyertainya. Demikianlah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha dimaksudkan sebagai cara untuk memelihara ilmu-ilmu Islam yang berkaitan dengan al-ahwal asyaksiyah, karena apa yang dilakukan Nabi SAW bersama Aisyah merupakan sumber keilmuan Islam. Hal itu terbukti bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebagian besar hadis-hadis Nabi SAW, terutama yang berkaitan dengan permasalahan perempuan dan keluarga. Kemudian yang ketiga, usia pernikahan Aisyah perlu dilihat dari sisi historis. At-Tabari mengatakan bahwa keempat anak Abu Bakar dilahirkan istrinya pada zaman jahiliyah. Artinya mereka semua termasuk Aisyah dilahirkan sebelum tahun 610 Masehi. Jika Aisyah dinikahkan saat usia 6 tahun, maka ia lahir pada tahun 613. Padahal semua putra Abu Bakar lahir sebelum tahun 610 Masehi. Dengan merujuk At-Tabari, Aisyah tidak dilahirkan pada tahun 613, melainkan sebelum tahun 610 Masehi, sebelum Nabi hijrah. Jika Aisyah dinikahkan sebelum tahun 620 Masehi, maka beliau dinikahkan pada usia di atas 10 tahun dan hidup sebagai istri serumah dengan Nabi pada usia di atas 13 tahun. Jika disebutkan dalam umur di atas 13 tahun, berapa persisnya usia Aisyah? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan memperhatikan usia Asma binti Abu Bakar, kakak perempuan Aisyah. Menurut Abdurrahman bin Abi Zinad, Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, Asma hidup hingga usia 100 tahun dan meninggal pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Ini berarti bahwa saat hijrah terjadi usia Asma sekitar 27 atau 28 tahun. Ya, 100 dikurangi 73. Dengan demikian, usia Aisyah saat pertama kali satu rumah dengan Nabi SAW adalah antara 17 dan 18 tahun. Karena usia Asma saat itu 27 atau 28
dikurangi 10 tahun. Nah, kemudian yang keempat, peristiwa pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW terjadi pada periode Mekah. Masa tersebut merupakan masa turunnya ayat-ayat yang menuntunkan tentang akidah dan akhlak. Belum memasuki masa-masa tasyrik, yaitu masa dirumuskannya hukum-hukum fara'iyah amaliyah. Dengan demikian, maka peristiwa pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW, ketika Aisyah seandainya memang riwayatnya tadi itu dianggap benar, yaitu berusia 6 tahun dan mulai bergaul dalam satu rumah pada usia 9 tahun, tidak dapat dijadikan landasan penetapan perkawinan atau pernikahan dini, pernikahan anak-anak, karena belum mengandung tasyri', belum merupakan satu syariat. Dengan uraian tersebut, maka praktek nikah anak yang biasa dirujukkan pada pernikahan Aisyah radhiyallahu anha patut ditinjau ulang. Apalagi tadi ada kritisi tentang umur Aisyah tadi, ternyata Aisyah bukan usia 6 tahun, 9 tahun, tapi ya usia di atas 17 tahun. Nah, untuk itu ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dijadikan sebagai jalan keluar terbaik. Jadi kalau ada yang berpendapat pernikahan dini itu merupakan sunnahnya Nabi, nah itu dari 4 tinjuan ini tadi ya kurang pas, kurang sesuai. Apalagi ya Nabi menikah dengan Aisyah itu tidak semata-mata nikah untuk pemenuhan nafsu ya, tapi ada maksud tertentu ya. Nah, inilah maksud tertentu tadi itu disebutkan di sudut pandang yang ke berapa 3 tadi itu adalah untuk pengembangan ilmu. Sudut pandang kedua tadi pengembangan ilmu keagamaan, termasuk tadi itu banyak sekali riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad sebagai suami, sebagai orang tua di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan sampai pada hal-hal yang sangat privasi. Aisyah radhiyallahu anha banyak menceritakan. Inilah hikmahnya ya, menikahnya Rasulullah dengan Aisyah. Jadi jangan dilihat pada faktor usia dininya Aisyah radhiyallahu anha.